Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita akan siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan datang dengan setiap pujian kita, ucapan syukur kita di hadapannya. Sebab Dia Allah kita, sebab Dia Tuhan kita, Dia Bapa yang sungguh baik dalam hidup kita. Mari kita akan mulai ibadah ini dengan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membuka Mazmur pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kita akan baca saling bergantian Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi bersama-sama akan membaca ayat-ayat genap. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Mari saat ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita awali dengan bersyukur kepada Tuhan sebab baik dan kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Kami bawa hati kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami mau masuk gerbang-Nya yang kudus dengan membawa puji-pujian, hormat kami serta ucapan syukur kami Tuhan. Sebab kami kagum akan setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami Yesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu.
yang menyertai hidup kami. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu. Betapa kagum, Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih. mari bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Betapa kagum Kami melihat kekaguman bagi Engkau Tuhan. Kami kagum akan kasih-Mu, akan perbuatan-Mu yang ajaib, Yesus. nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih. Betapa kagum, Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu yang selalu menolong hidup kami. Ajaiblah Tuhan, Kau nyatakan. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh Tuhan, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh heran, sungguh ajaib segala perbuatan-Mu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Kau menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus, ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kuasa-Mu besar, Kau nyatakan dalam kami. Tak bisa kami hitung segala kebaikan-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu, semua baik. Terima kasih Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu Yesus. Haleluya. Bukan karena kuasa kami bisa berdiri, tapi karena kasih anugerah-Mu. Tak bisa membangkitkan diri kami, tanpa-Mu kami tak bisa hidup Tuhan. Haleluya. Biarlah kasih karunia-Mu menyertai hidup kami Tuhan selama-lamanya, sampai kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami bawa pujian hati, bersyukur atas kebaikan-Mu. hanya Kau satu-satunya Allah yang sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kami. Mari katakan sama-sama. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu Nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh tak dapat dan balas kasih-Mu. Mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu.
Sungguh ku tak dapat mengerti dahsyatnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh herannya, oh indahnya kasih-Mu. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan tundukkan hati kita. Sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini, marilah dengan segenap hati iman dan percaya kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap hati kami, untuk kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan dan menikmati setiap berkat dan kemurahan Tuhan. Memberkati setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan, pengurapan yang daripada Tuhan turun atas mereka. Tutup bungkus mereka dalam kuasa darah Yesus sepanjang ibadah untuk pagi ini. Terlebih jemaat Tuhan yang hadir, diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian dengan berkat besar yang daripada Tuhan turun dalam kehidupanmu. Memberkati hidupmu dan menyertai sepanjang kehidupanmu. Pulang dan membawa sukacita besar benar yang daripada Tuhan. Terpujilah ya Bapa Tuhan, di dalam nama Yesus kami menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus yang siap terima berkat Tuhan. Mari kita akan bersama untuk berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita. Haleluya, kita akan diberkati pada pagi hari ini. Amin. Beri salam pada kiri kanan saudara. Haleluya. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang terindah. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, ada sukacita melimpah dalam hidupnya. Ketika bulan
akan bangkit berdiri. Kita percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan, ada di tangan kuasa yang benar ya dan besar, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita, sorakan, pujikan namanya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kita percaya Yesus yang memegang hidup kita, Dia yang mengerti setiap kita. Katakan sama-sama. Luasnya dunia dan seluruh semesta, dalam genggaman-Mu demikian hidupku. Amin. Dalam kesesakan Kau takkan tinggalkan. Sirnalah Kau nurku, teguhlah imanku. Jika Tuhan yang berperang, siapa dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Kemuliaan-Mu Kau pancarkan, tahta-Mu takkan tergoyahkan. Kuasa maut tak dikalahkan. Tuhan Kau berkuasa, Tuhan Kau suaraku bersorak. Mengangkat dahsyatlah nama-Mu, segenap jiwaku kan bersorak. Katakan Yesus Kau perkasa, Yesus Kau perkasa. Haleluya. Yesus perkasa dengan segala perbuatannya. Luasnya dunia dan seluruh semesta, dalam genggaman-Mu demikian hidupku. Dalam kesesakan Kau takkan tinggalkan. Sirnalah Kau nurku, teguhlah iman kita. Haleluya. Sebab Tuhan beserta kita. Jika Tuhan yang berperang, siapa dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Haleluya. Kemuliaan-Mu Kau pancarkan, tahta-Mu takkan tergoyahkan. Kuasa maut tak dikalahkan. Tuhan Kau berkuasa, angkat suaraku bersorak. Mengangkat dahsyatlah nama-Mu, segenap jiwaku kan bersorak. Katakan Yesus, Yesus Kau perkasa. Sekali lagi katakan, Yesus Kau perkasa. Jika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang sanggup untuk melawan. Oleh sebab itu, mari kita perkatakan iman ini dan menjadi kekuatan bagi kita. Haleluya. Katakan sama-sama, jika Tuhan yang berperang, siapa dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Jika Tuhan yang berperang, tidak ada yang sanggup melawan. Kemenangan kita dalam nama Yesus. Tuhan
Kita percaya bahwa Yesus berkuasa, nama Yesus dahsyat, nama Yesus mempunyai arti yang besar dalam hidup kita. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin sakit, penyakit, permasalahan dalam hidup kita, percaya, kita bawa doa di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi, amin. Kita percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu, haleluya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Saudara percaya? Mari mungkin yang sakit saat ini sentuh bagian yang sakit dan doakan. Kita percaya kuasa nama Yesus luar biasa. Sama-sama naikkan pujian ini. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Panggil namanya, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi di tempat ini. Tuhan melawat setiap kami. Ada keselamatan di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Ku percaya nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Sama-sama kita akan bangkit berdiri. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus yang rindu melihat kasih dan kebaikan Tuhan. Serukan namanya. Percaya bahwa Yesus sanggup lakukan segala sesuatu. Pemulihan, kesembuhan, keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus. Kami percaya yang pulihkan. Nama Yesus besar. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama
nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Sekali lagi katakan nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkan. Kami percaya nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Oh nama Yesus, Yesus yang pulihkanku. Biarlah pujian ini menjadi doa kami, ya Tuhan. Tidak ada nama lain di atas muka bumi dan di bawah kolong langit ini. Nama yang besar, nama yang agung, nama yang hidup. Nama yang memberikan kuasa, nama yang dapat diandalkan, nama yang dipercaya, nama di atas segala nama, dan nama yang turun dari surga. Nama yang membuat yang lemah menjadi kuat, yang sakit disembuhkan, nama yang membuat pintu surga terbuka, anugerah dan kasih karunia Tuhan turun dan memberkati umat manusia. Nama itu hidup, nama itu besar, nama itulah yang sampai hari ini menjadi kekuatan kami, menjadi andalan kami. Bahkan nama itulah yang membuat kami senantiasa percaya dan menaruh harapan kami kepadamu. Dan nama itu adalah nama di dalam Yesus Kristus. Bapa, biarlah kami tundukkan hati, duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami belajar untuk mendengar apa yang menjadi pesan perkataan. Berbicaralah, berkata-katalah bila firman itu menjadi kebenaran yang menghidupi kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa menyerahkan pemberitaan firman-Mu untuk pagi hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Silakan untuk jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh kembali, kita boleh beribadah, kita boleh memuji, kita menyembah, dan kita boleh meninggikan akan nama Tuhan di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu kuasa nama Yesus. Mari kita akan bersama untuk melihat nats sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kitab Filipi pasalnya yang kedua. Kitab Filipi pasalnya yang kedua. Saya ingin mulai baca ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11 sebagai dasar untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Surat Filipi pasalnya yang kedua, mulai ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada gereja Tuhan yang ada di Filipi. Sedikit hal yang menarik latar belakang daripada surat Filipi ini. Ketika Paulus menulis surat Filipi ini, Paulus ada dalam kondisi di penjara. Di usia yang tua, bahkan dalam keadaan sakit. Keberadaan inilah yang dialami oleh Rasul Paulus
dalam kondisi usia tua, badan sakit, dan ada dalam posisi di penjara. Sementara juga Paulus melihat dan mendengar dari kabar beberapa orang berkenaan dengan keberadaan jemaat yang ada di Filipi. Mereka sedang mengalami sebuah keguncangan dalam iman, kebimbangan dalam pengharapan, bahkan tidak sedikit dari orang-orang Filipi mulai goyah. Sehingga kalau kita membaca di dalam Filipi pasalnya yang ketiga, kita bisa melihat mulai ayat yang ke-18 dikatakan, Filipi 3 yang ke-18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Dan ini yang sedang terjadi di sekeliling kehidupan orang-orang Filipi. Dan banyak juga di antara mereka yang goyah, yang akhirnya berpaling kepada kepercayaan yang lama. Dan tidak lagi mengikut Tuhan. Bahkan juga dalam suratnya Filipi pasal 4 kalau kita baca di dalam ayatnya yang kedua, Euodiaku nasihati dan Sintikeku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan dalam ayat yang ketiga Paulus meminta kepada Sugos untuk menjadi penengah, pendamai bagi para wanita sebagai pelayan Tuhan di Filipi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah situasi yang sulit, di tengah kondisi yang beban berat, bahkan pergumulan Paulus secara pribadi, di tengah keadaan dalam penjara, di usia yang tua, bahkan juga kondisi sakit. Namun Paulus mampu menulis surat Filipi ini dengan luar biasa 4 pasal. Dengan sebuah tema bersukacita di dalam Tuhan. Dan hampir kurang lebih 16 kali kata sukacita itu diulang. Untuk menguatkan dan untuk menegaskan kepada orang-orang di Filipi. Bahwa di tengah situasi yang sulit ada harapan. Di tengah situasi yang berat ada yang namanya pertolongan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita membaca di dalam Filipi pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan 11. Ini merupakan sebuah dasar dan pondasi yang kuat. Bagaimana Paulus memohon kepada orang-orang Filipi supaya mereka tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Dengan satu keyakinan, Tuhan itu bisa dipercaya, Tuhan itu bisa diandalkan. Dan itulah yang dibuktikan, yang dilakukan dengan pengorbanannya. Yang kita peringati dan kita rayakan minggu yang lalu melalui Paskah. Tubuhnya yang terpecah dan darahnya yang tercurah. Sebagai harga yang Tuhan bayar untuk saudara dan saya. Supaya apa? Pengharapan itu ada, asa itu tetap ada dalam kehidupan orang percaya. Dan inilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana Paulus mengingatkan dan menegaskan akan nasihat itu kepada orang-orang di Filipi. Secara khusus ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Kembali Paulus mengingatkan. Pengorbanan Yesus itu tidak sia-sia. Kematian Yesus itu memberi dampak yang besar. Bahkan ada satu apresiasi yang dari surga. Yang datang daripada Tuhan kepada Yesus. Berkenaan dengan apa? Satu nama yang diberikan Allah kepada Yesus. Satu nama yang Tuhan Yesus sandang dan miliki ada di dalam kehidupannya. Bukan nama yang biasa, bukan nama sembarangan. Tetapi nama ini memberikan sebuah makna, arti yang dahsyat bagi kehidupan gereja dan orang percaya. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita masuk pada tema kita berkenaan dengan kuasa daripada nama Yesus. Nama Yesus diambil dari bahasa Yunani
yang berasal dari bahasa Ibrani. Yehoshua, ataupun sebutan yang berarti bermakna Yahweh, sumber keselamatan. Atau lebih dikenal dengan Tuhan, juru selamat manusia. Dan itu persis seperti apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpinya. Kalau kita baca, coba kita bandingkan dengan Matius pasalnya yang pertama, ayat yang ke-21. Injil Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21, firman Tuhan berkata demikian. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau, dikatakan Yusuf, akan menamakan dia, siapa saudara? Yesus, karena dialah atau Yesuslah yang akan apa? Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka nama Yesus yang berarti Yahweh atau Yehova sebagai juru selamat, sebagai sang penyelamat manusia, adalah nama yang memang khusus, nama satu-satunya yang diberikan Tuhan Bapa kepada Yesus itu sendiri. Nah, untuk itu kembali kita akan melihat apa yang menjadi bahasan daripada Filipi pasal 2, secara khusus ayat 10 dan 11. Mengapa nama Yesus itu diberikan kepada bayi yang lahir di atas palungan yang dibungkus dengan lampin? Kenapa nama Yesus bukan nama yang lain? Kenapa nama Yesus bukan nama-nama yang mungkin lebih populer menurut mereka, orang-orang Yahudi ataupun kelompok-kelompok mereka? Dikatakan dalam ayat yang ke-10, nama itu diberikan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Ternyata nama Yesus itu diberikan, punya sebuah tujuan, punya sebuah akan goal sasaran. Sebab nama itu di atas segala nama. Bahkan nama itu sungguh nama yang dapat diandalkan, dipercaya. Paulus berkata bahwa dengan nama Yesus maka bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, bahkan yang ada di bawah bumi itu sendiri. Hal ini juga persis kalau kita melihat sedikit mundur ke belakang di dalam Matius pasal 28, ya. Matius 28, coba kita akan lihat apa yang menjadi perkataan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dikatakan demikian. Matius pasalnya yang ke-28, ya, sebelum Yesus naik ke surga, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Coba kita akan baca ayatnya yang ke-18. Matius 28 ayat yang ke-18. Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-18. Mari kita akan baca 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan apa saudara? Kuasa di mana? Di surga dan di bumi. Maka nama itu tepat ada pada diri Yesus. Sebab nama itu diberi bukan saja sekedar gelar, sekedar nama, sekedar sebutan. Namun di dalam diri Yesus, di dalam hidup Yesus ada kuasa. Dan kuasa di dalam nama Yesus itu dikatakan membuat bertekuk lutut yang ada di langit, di atas bumi maupun yang ada di bawah bumi. Maka ketika kita melihat bagaimana kehidupan tentang nama itu sendiri dahsyat. Kalau kita melihat kisah di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, coba kita lihat bagaimana peristiwa ketika Petrus dan Yohanes datang di bait Allah.
Nanti sudah bisa baca dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 di rumah masing-masing. Singkatnya, ketika Petrus dan Yohanes akan masuk ke bait Allah di dekat pintu yang ada seorang laki-laki yang lumpuh, yang kerjaannya menjadi peminta-minta atau pengemis. Hidupnya hanya ditentukan dengan keadaannya, oleh karena kelumpuhannya, karena kelemahan tubuhnya, dan itu yang terjadi dalam kehidupannya. Dan ketika Petrus dan Yohanes masuk, dan seorang laki-laki ini mohon untuk diberikan sedekah kepada mereka, ataupun belas kasihan kepada mereka. Tetapi menarik kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-6, coba Kisah 3 ayat yang ke-6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, katanya, ku berikan kepadamu. Mari baca bersama-sama. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Apa saudara? Berjalanlah. Dan Petrus mengangkat tangan orang itu, dan orang itu berdiri dan mulai bergerak, bahkan melonjak, melompat, bahkan akhirnya berjalan. Kita bisa melihat bagaimana mukjizat itu dinyatakan. Kita bisa melihat bagaimana sepanjang pelayanan Yesus dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita bisa melihat bagaimana setiap kali Yesus berhadapan dengan orang yang sakit. Dan salah satu pernyataan dan doa Yesus adalah, imanmu, dan di dalam nama Yesus itu ada kesembuhan dan pemulihan. Nama Yesus itu berkuasa. Tidak heran ketika Daud menghadapi Goliat. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku datang dengan nama Tuhan, Allah semesta. Dan di dalam nama Tuhan yang Daud percayai dan hidupi, maka Goliat itu dapat dikalahkannya. Nama itu hidup dan berkuasa. Nama itu bisa diandalkan. Nama itu tidak saja dikenal, tidak hanya segera diucapkan, namun nama itu dihidupi. Karena nama itu diberikan kepada Bapa, kepada Yesus, supaya dengan nama itu, di dalam nama itu, kuasa Tuhan itu dinyatakan. Ada banyak kesaksian, ada banyak hal yang saya alami. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara mengalami betapa dahsyatnya nama itu. Betapa hebatnya nama itu. Betapa kuatnya, luar biasanya nama itu. Benar sebagaimana apa yang dikatakan Yesus, bahwa di dalam nama Yesus, kuasa di bumi dan di surga itu telah diberikan kepadaku. Nama itu dapat dipercaya. Nama itu dapat untuk diandalkan. Di tengah situasi apapun dalam hidup kita, di tengah kondisi yang sulit ada dalam hidup kita, tidak peduli saudara, seorang Kristen ataupun saudara yang belum percaya Yesus, saya percaya bahwa nama itu bisa diandalkan. Kemarin seorang teman datang dan membereskan dan memperbaiki listrik di rumah. Salah satunya dia berkata, Pak, terima kasih sudah berdoa untuk Pak D saya. Ya, sama-sama. Saya berkata, ya, ketika saya berdoa sebenarnya ya bukan feeling, tetapi seperti Tuhan itu memberikan sesuatu kekuatan dalam pikiran saya. Maka saya berkata, ya mungkin 5 hari sampai 1 minggu itu baru meninggal Pak Demu. Ya di samping ibumu itu, karena dia tinggal 2 saudara ini, ibunya teman saya dengan Pak D-nya ini, maka ibumu itu sebenarnya masih sayang sekali dengan Pak D-mu itu. Ya jadi belum ikhlas, maka waktu itu saya minta ibumu untuk bersama-sama ikut mendoakan. Tetapi yang jujur, yang sebenarnya
Sebenarnya ganjel itu apa? Padimu itu jimatnya banyak banget. Sudah. Iya. Terus dia cerita, iya Pak, dulu itu dia pokoknya kalau seringkali bulan tertentu mandi begitu, habis mandi itu kelihatannya kayak seger tambah muda gitu. Jadi enggak tahu itu apa yang mereka percaya, tetapi itu yang dilakukan dan ya itu yang terjadi. Tetapi saya percaya bahwa nama Yesus itu berkuasa. Hari Kamis yang lalu juga kami berdoa untuk jemaat yang ada di Harjosari. Doakan terus biarlah terbaik kehendak Tuhan bagi hidupnya. Jadi saya sendiri kadangkala ya kalau mau bicara hal yang jujur ya bisa jadi hal yang gak enak, tetapi kalau tidak itu bisa menjadi batu sandungan gitu. Jadi tidak mungkin bahwa nama itu akan disandingkan dengan nama yang lain. Nama Yesus itu bisa dikompromi dengan nama-nama yang lain. Apalagi dengan nama di luar Yesus, itu bisa menjadi masalah. Maka saya selalu ingatkan, hidup kita ini harus clear. Cukup hidup kita ini dengan nama Yesus saja. Tidak perlu dengan nama yang lain. Ya mungkin dukun bisa memberikan kekayaan, bisa juga tipu dayanya bisa memberikan kesembuhan. Tetapi yakinlah bahwa manusia, dukun dan dunia tidak akan bisa menggeser, mengalahkan daripada nama Yesus itu. Maka dalam pengalaman, dalam perjalanan hidup saya selalu ingatkan, mendoakan orang. Saya selalu kembali tekankan. Ingat nama Yesus. Nama Yesus saja cukup. Sebab di luar itu hanya terjadi sebuah tawar-menawar yang tidak putus, yang tidak selesai dalam hidup kita. Sebab nama Yesus itu adalah andalan dan kekuatan kita. Maka berulang kali saya ingatkan, nama itu berkuasa. Sepanjang kita belajar dalam Alkitab, apa yang kita katakan dan kita ucapkan itu seperti anak panah yang tajam yang siap untuk dapat menembus sasaran. Dan itu akan memberikan kekuatan ada dalam hidup kita. Coba ketika kita ada sesuatu pergumulan dan permasalahan, berdiam sejenak dan tutuplah mata. Dan coba engkau ambil nafas yang cukup dalam dirimu dan katakan, Tuhan Yesus baik. Di sini enggak ada mungkin Pak Basuki ya. Satu kali saya masih ingat bagaimana jam 2 pagi ya beliau telepon saya dan kami berdoa. Di tengah situasi yang sulit. Saya katakan, Pak Bas, yuk kita tutup mata sejenak. Dan katakan, Tuhan Yesus baik. Ambil nafas yang panjang dan keluarkan pelan. Mau berapa kali Pak? Terserah. Bukan harus 3 kali, bukan harus 10 kali. Sepanjang engkau rindu dan engkau mau katakan Tuhan Yesus baik. Dan setelah itu minum air 1 gelas sebagai rasa syukurmu dan kau berdoa. Puji Tuhan. Ada banyak pengalaman beberapa teman. Ternyata nama Yesus itu bukan jimat. Nama Yesus itu bukan. Artinya yang harus dilecehkan, yang harus menjadi hal yang dipermainkan. Tetapi nama itu menjadi obat yang luar biasa untuk hidup kita. Maka nama itulah yang menjadi kekuatan hidup saya sampai hari ini. Bahkan dalam apa yang dikatakan di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang ke-11. Tidak saja nama itu berkuasa, dalam pengertian bahwa kuasa apapun ada di bawah daripada kuasa di dalam nama Yesus. Dan ayat yang ke-11 dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Artinya bahwa nama itu diberikan kepadanya supaya apa? Manusia ini tahu bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup dan Tuhan itu harus dipercayai ada di dalam kehidupannya. Maka kuasa dalam nama Yesus tidak saja memberikan kuasa untuk kesembuhan,
untuk segala kebaikan hal yang mendatangkan kemurahan dalam hidup kita. Namun nama Yesus itu juga mampu memberikan keselamatan ada dalam kehidupan kita. Tidak heran kalau kita lagi melihat apa yang dikatakan di dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat. Kalau sudah membaca bagaimana pasal 4 ayat 1 ini Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Mereka ditangkap, lalu diperhadapkan dengan pengadilan di hadapan para mahkamah agama, bahkan orang-orang yang berteriak, yang menyerukan supaya mereka dihukum berat, dipenjarakan dengan hukuman yang setimpal. Tetapi menarik, di tengah situasi yang sulit ini Petrus dan Yohanes tidak menjadi takut. Beda ketika Yesus ditangkap, Petrus begitu takut sampai menyangkal 3 kali. Tapi dalam kisah ini sungguh luar biasa. Ketika Yesus bangkit dan Roh Kudus turun, Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun. Maka sejak kisah 1 ayat yang ke-8 bagaimana kuasa Roh Kudus itu menyertai para rasul. Mereka diberi keberanian untuk bersaksi dan memberitakan akan Injil Tuhan. Menarik. Dalam apologet atau dalam pembelaan akan Petrus di hadapan para mahkamah agama dan orang-orang yang ada. Dikatakan dalam ayat yang ke-11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nats ini cocok dengan Filipi pasal 2 ayat yang ke-11. Di mana nama itu diberikan supaya lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Maka benar ketika Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini bukan rekayasa. Ini bukan merupakan sebuah sesuatu yang biasa. Yang coba untuk dibenarkan atau diluruskan. Tetapi ini kebenaran yang hidup. Bahwa nama Yesus itu berkuasa. Tidak saja memberikan kehidupan, pertolongan dalam dunia. Namun mampu untuk menuntun dan membawa kita kepada garis akhir. Yaitu keselamatan kekal yang Tuhan anugerahkan itu ada dalam hidup kita. Benar namanya sebagaimana malaikat Tuhan dalam Matius 1 ayat yang ke-21. Berikan dia nama Yesus karena apa? Dialah juru selamat manusia, orang yang berdosa. Jadi bicara nama Yesus ada bicara mengenai seorang pribadi. Satu-satunya jalan keselamatan dan hidup untuk dapat membawa dan menuntun hidup saudara kepada keselamatan yang kekal. Yang Tuhan anugerahkan itu ada dalam hidup kita. Itu sebabnya betapa pentingnya, betapa kuasanya dan hebatnya nama itu. Saya akan tutup dengan satu ayat, mari kita akan buka Kolose 3 ayat yang ke-17. Maka aplikasi kita pada hari ini, kita akan baca bersama-sama Kolose 3 ayat yang ke-17. Mari kita akan baca nat firman Tuhan ini. Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan. Dengan apa? Perkataan. Atau saudara apa? Perbuatan. Sama-sama lakukanlah. Semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun yang kita lakukan. Mau memulai pekerjaan. Mau memulai aktivitas. Melakukan apapun yang kita akan buat. Bahkan ketika kita berdoa, mengapa kita harus berdoa? Ditutup dengan di dalam nama Yesus. Paulus mengingatkan, lakukan apapun dalam perkataan dan perbuatan. Lakukanlah itu semua di dalam nama Yesus. Mau berangkat untuk pergi ke gereja di dalam nama Yesus. Untuk melakukan aktivitas pekerjaan di dalam nama Yesus. Kalau pagi jam 2 bangun mau ke kamar mandi, berjalanlah
Di dalam nama Yesus. Jangan niat ingsun, saudara. Atau di dalam nama yang lain. Ya, saya masih ingat ya, kalau dulu kecil itu orang tua yang kalau nanti ada petir ya, kamu tengkurap atau tiarap atau tutup telinga sambil ngomong, Gandri putrane Ki Ageng Selo. Wah, ya. Atau saudara kaget, ya Allah Gusti, ya. Mulai berubah di dalam nama Yesus. Coba tengok kanan kiri, kita katakan bersama, di dalam nama Yesus. Ya Yos, cari pacar di dalam nama Yesus. Ya Mas Yusuf, ya, mulai roti ini, mulai produksinya di dalam nama Yesus. Aja di dalam nama Karen, apa? Iya benar ya. Iya Mbak, di dalam nama Yesus. Apapun yang kita lakukan, apa yang kita mau kerjakan, termasuk ketika kita mau makan. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, terima kasih untuk berkat-Mu sore ini, terima kasih untuk anugerah-Mu sore hari ini. Kita percaya, berdoa di dalam nama Yesus. Ini bukan jimat, tapi mari kita akan tanamkan iman, tanamkan pengharapan. Kita percaya nama itu hidup, nama itu berkuasa, dan nama itulah yang akan membawa pada akhir dalam kehidupan kita. Ada satu kesaksian yang ditulis oleh seorang yang bernama Spurgeon. Jadi bapak ini usianya sudah 90 tahun. Dia seorang petani yang hebat, yang sukses, pekerja keras. Anaknya banyak, 10 orang, cucunya banyak, 21 orang. Kekayaannya sangat banyak. Tapi satu kali menjelang dia mati, dia undang semua anaknya, dia undang semua cucunya berkumpul. Lalu anaknya datang, cucunya datang dan berkata, Pak, apa engkau mau aku bawa engkau ke rumah sakit yang paling hebat, paling terkenal di negara ini, di negeri ini, supaya kamu sembuh. Ada yang berkata, Pak, kamu mau makan apa? Makanan yang paling enak, yang mungkin bisa membuat kamu senang, membuat kamu bisa sehat lagi. Atau katakan sesuatu apapun, kami akan siap untuk memberikan dan melakukan untuk engkau. Tapi Bapak tua ini, dia hanya diam, bahkan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Anak-anaknya semakin bingung, semakin tidak mengerti apa yang menjadi kemauannya. Kenapa Bapak ini kumpulkan, kakek ini kumpulkan, kami ada di sini. Luar biasa, dia lihat ke atas dan sebentar kemudian dia bicara. Dia ngomong. Dan apa yang dia katakan? Apapun dan situasi apapun dan kondisi apapun, biarlah nama Yesus itu yang ada di dalam hati dan hidupmu. Artinya jangan pernah kau tinggalkan nama itu, lupakan nama itu, bahkan engkau abaikan nama itu. Ketika Bapak itu berkata demikian, tidak lama kemudian dia tutup mata dan mati. Seminggu berikutnya atau beberapa hari berikutnya, dalam buku harian Bapak tua ini, ditemukan satu tulisan, di samping banyak tulisan yang lain, tapi ada tulisan yang menarik. Dalam tulisan itu berbunyi, aku lahir, aku datang ke dalam dunia ini, tidak membawa apa-apa. Hanya tangisan yang mengiring aku. Tetapi aku memulai sesuatu dalam hidupku. Berkarya, bertumbuh. Bagaimana aku berjuang. Dan juga untuk anak-anakku, untuk cucuku, untuk keluargaku. Aku tidak punya kekuatan apa-apa, aku tidak punya hal apa-apa yang bisa aku banggakan. Selain aku tahu dan percaya
nama Yesus itu yang ada di dalam hidupku. Nama itulah yang membuat aku kuat dan hidup bahkan sampai pada akhirnya. Jemaat yang terkasih, hari ini kita sedang diingatkan bahwa nama Yesus itu hidup dan berkuasa. Biarlah nama itu yang akan terus menyertai, memimpin, dan memberkati hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Firman Tuhan sederhana pagi hari ini. Tetapi firman ini membawa ingatan kami kepada iman yang tidak bergeser. Kepada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Dunia akan berubah, situasi akan berubah. Tapi kami percaya bahwa nama Yesus itu kuasanya tidak pernah berubah sampai hari ini. Hamba berdoa bersama dengan jemaat Tuhan. Biarlah nama itulah yang menghidupi kami. Menuntun dan memimpin langkah kami. Hingga sampai pada akhir yang berkemenangan, berkemuran dalam Tuhan. Jika Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah sampai pada garis akhir. Dan aku tetap memelihara iman. Sebab aku percaya di dalam nama Yesus. Setiap lutut akan bertelut. Baik yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Dan semua lidah akan mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Bapa yang di surga. Terima kasih Bapa untuk berkati firman-Mu. Kiranya kebenaran ini boleh menghidupi kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya bersama berkata, amin. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak News minggu ini. Mari datang dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya yang diadakan pada hari Minggu 1 Mei 2022 pada pukul 6, pukul 8, dan pukul 10 pagi secara tatap muka dan pukul 5 sore secara online di YouTube BMC JKI Bethesda. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara dapat menyiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus tersebut. Bagi adik-adik sekolah minggu diundang hadir dalam Paskah Anak pada hari Minggu 24 April 2022 di Bergas dan akan berangkat bersama pada pukul 8 pagi dari gereja. Jangan lupa pakai masker ya adik-adik. Mari ajak keluarga kita untuk bersama bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pukul 7 malam secara live streaming di YouTube BMC JKI Bethesda. Ibadah ini tidak ada tayangan ulang, oleh sebab itu mari bersama untuk mengikuti ibadah secara tepat waktu. Rangkaian acara Paskah hingga Pentakosta 2022 Gereja JKI Bethesda. 1. Ibadah Paskah Anak pada tanggal 24 April 2022. 2. Ibadah Kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 26 Mei 2022. 3. Ibadah Pencurahan Roh Kudus secara online pada tanggal 26, 30, dan 31 Mei 2022 dilanjutkan pada tanggal 1, 2, dan 3 Juni 2022. Dan yang terakhir yaitu ibadah Pentakosta pada tanggal 5 Juni 2022. Persembahan syukur Paskah. Diberi kesempatan kepada seluruh jemaat untuk membawa persembahan syukur Paskah. Amplop persembahan tersedia di meja penerima tamu dan dapat dimasukkan dalam kotak persembahan. Sekian News minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang sudah berlangsung pada pagi hari ini.
Tuhan boleh memberkati kita. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh pelayan mimbar yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Ada yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini? Ya, tidak ada ya. Ya, jadi ibadah minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Biar Tuhan boleh mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan yang besar yang ada itu. Hari ini ada Paskah anak-anak di Bergas di rumah Pak Wesli Piala. Sukacita dan berkat besar benar turun atas mereka, khususnya untuk anak-anak kita di dalam merayakan Paskah untuk Tuhan. Ya, itu saja mungkin pengumuman yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya undang cuma untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup untuk ibadah kita bersama. Bapak, terima kasih untuk ibadah pagi hari yang sudah berlangsung. Tuhan memberkati kami dengan berkat yang besar benar yang daripada Tuhan. Kami diingatkan bahwa nama Yesus itu hidup dan berkuasa. Kami teringat untuk pagi ini pergumulan untuk Pak Sapil. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang terbaik kehendak Tuhan berjalan ada dalam kehidupannya. Kami buka hati, buka jalan, biarlah kasih setia Tuhan turun dan memberkati keluarga ini dengan segala berkat yang terbaik bagi mereka. Kami juga terus berdoa untuk kesehatan pemulihan, untuk Ibu Katri, untuk Pak Anto, Ibu Sri Widasturi dalam tangan-Mu Tuhan. Kau menolong, membangun jamah dan memberkati apa yang menjadi bagian pergumulan-pergumulan mereka. Ibu Andres Gunawan dari Semarang, kami terus berdoa di dalam nama Yesus untuk segala berkat kemurahan Tuhan turun atasnya. Berdoa menyerahkan Ibu Yohanes Edi, kami berdoa juga untuk Celia, Ibu Kardiman, kami berdoa secara khusus menyerahkan untuk kesehatan, untuk saudara-saudara kami berdoa di dalam nama Yesus untuk Ibu Suaryanto, kami terus berdoa untuk kesehatan, untuk setiap kehidupan dan pergumulan mereka dimanapun mereka dengan berada. Tuhan menolong dan memberkati dengan segala kasih setia Tuhan. Di tempat ini kami juga berdoa untuk memberkati kesehatan, untuk kandungan, untuk Ibu Bella. Kami berdoa juga Ibu Sarah Meti, kami berdoa Ibu Nias, dan juga kami membawa menyerahkan segala berkat turun atas mereka, Ibu Dita, dengan segala kandungan yang terbaik pemeliharaan Tuhan, sehingga waktu Tuhan turun dan datang dan memberkati dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Bapak, dari tempat ini kami juga terus berdoa, kami membawa menyerahkan untuk pergumulan, untuk anak-anak kami, Tuhan yang ada di dalam Tuhan persiapan untuk ujian ataupun yang selesai ujian, Tuhan juga memberkati dengan berkat yang daripada Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk kesehatan untuk orang tua kami, baik Ibu Handoko, Ibu Deni, dalam tangan-Mu Tuhan juga menolong menjamah dengan segala berkat kemurahan Tuhan turun atas mereka. Pak Suyudi juga kami terus berdoa, Tuhan Engkau menolong. Kami percayakan hidup mereka di masa tua dengan segala berkat, kehormatan, kebahagiaan, kemurahan menyertai mereka dan anak cucu mereka. Di tempat ini kami membawa menyerahkan setiap seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kesehatan Bu Yohana juga dalam tangan-Mu Tuhan, juga memberkati dengan berkat yang terbaik turun dalam kehidupan untuk Ibu Yohana. Terima kasih ya Bapa untuk segala berkat kasih setia Tuhan. Jemaat, mari kita akan tengadakan dua tangan kita. Ulanglah dan terimalah berkat yang besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga, kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita sekalian pagi ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Biar singar saja minggu pujian ini. Jemaat bersama dengan saya mengikuti pujian ini bersama. Seperti burung merpati, damai surga. Sama-sama. Shalom, shalom, diberkatilah berkat besar benar yang daripada Tuhan. Di dalam nama Bapa Tuhan Yesus memberkati kita. Sekalian turun memberkati hidupmu, kasih setianya
kemurahannya, anugerahnya, kebaikannya tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal. Haleluya. Silakan duduk mengambil satu sejenak. Selamat hari Minggu. Sahabat Tuhan memberkati kita. Amin.